Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabil Habibia. Di sini akan menjelaskan tentang komunikasi dalam kewirausahaan. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan non-verbal. Mengapa ilmu komunikasi harus dipelajari? Seperti namanya, ilmu komunikasi akan memberikan kita wawasan luas tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar, sehingga pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Yang dapat kita rasakan berupa kemudahan, menerima pesan, bahkan memprosesnya dengan baik, sehingga kita komunikasi yang terjadi baik antar individu maupun antar kelompok individu, dapat berjalan tanpa hambatan yang menyebabkan miskomunikasi. Komunikasi organisasi ada dua, makro dan mikro. Yang pertama makro. Pendekatan makro dalam komunikasi organisasi merupakan komunikasi yang dilakukan dengan seorang di luar organisasi. Dalam pendekatan makro, anggota dalam organisasi akan mencari informasi yang dibutuhkan organisasinya kepada seorang di luar organisasi. Pendekatan makro juga biasanya melibatkan banyak pihak dari luar organisasi dan adanya kerjasama antar organisasi satu dengan organisasi lain. Yang kedua ada mikro. Pendekatan mikro dalam komunikasi organisasi adalah komunikasi antar sesama anggota dalam satu organisasi. Dalam hal ini, sesama anggota dan bagian dalam organisasi saling berkomunikasi sehingga menimbulkan pesan kerja yang baik. Pentingnya arus komunikasi ke atas. Yang pertama, untuk penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, untuk penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan. Yang ketiga, penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan. Dan yang terakhir, untuk penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya. Selanjutnya, ada strategi agar terjadi komunikasi yang efektif. Yang pertama, melakukan komunikasi tatap muka. Yang kedua, memberikan informasi yang jelas. Ketiga, mengkomunikasikan komunikasi verbal dan nonverbal. Yang keempat, mendengarkan dengan aktif. Yang kelima, mengajukan pertanyaan. Dan yang keenam, melakukan diplomasi. Yang ketujuh, menghindari gosip dan topik kontroversial di tempat kerja. Yang kedelapan, mengontrol emosi. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik yang positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.